Halo, apa kabar Opa Oni? Jumpa lagi Hamke Mami. Kali ini Mami mau ngajak Opa Oni kenal sama tokoh budayawan Betawi. Dia udah terkenal di mancanegara dan dia juga seorang penulis. Opa Oni, pasti Opa Oni penasaran kan siapa dia? Mami akan ngupas nih tentang makanan Betawi, tentang pakaian Betawi, pokoknya semua pernak-pernik Betawi yang Opa Oni nggak tahu, tapi Opa Oni harus tahu bagaimana sih sebetulnya budaya Betawi yang kita tuh tinggal di sini loh, ya. Nah sekarang daripada penasaran nih, Mami masih akan tetap ngerasain sebab sampai sekarang belum nyampe orangnya. Penasaran? Ikutin terus ya keseruan Mami di tema kali ini, episode kali ini ya. Yuk kita tunggu ya. Duh nggak diangkat sih, mana sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Aduh. Udah lama Mami nunggu ya? Iya udah lama. Mohon maaf Mami nih, agak telat nih. Kenapa? Jalanan macet? Enggak macet sih. Tadi ada beberapa teman-teman dari seniman, dari media, biasalah ngobrol masalah budaya. Oh. Oh iya, tadi tuh ya Mami udah ngomong sama Opa Oni di rumah. Mau ngenalin seorang tokoh budayawan Betawi. Lihat nih di samping Mami nih, ganteng kan? Masih ganteng loh orangnya, aslinya. Si Mami bisa. Iya. Jadi GR nih. Jadi GR ya. Ya, Opa Oni, selain budayawan Betawi, boleh nyebutin nggak namanya? Boleh, Ya, boleh ya. Daripada penasaran, kenalin dulu ya tamu Mami nih, namanya Kimaja. Kimaja selain seorang budayawan, juga seorang penulis. Dia tulisannya udah di mana-mana loh. Opa Oni tahu ya salah satu film Babe asli Betawi judulnya. Nah itu adalah penulisnya adalah Kimaja. Ya Ki, ya bener nggak Ki? Ya alhamdulillah. Sempat nulis itu. Sempat nulis ya. Dulu temanya apa tuh Ki? Waktu apa Babe itu? Oh film Babe ya. Ya Film Babe itu kan film bertema budaya yang kita buat kerjasama dengan pemerintah Kota Bekasi dengan salah satu rumah produksi project yang ada di Jakarta. Film itu menggarap tentang sebuah kisah anak Betawi asli yang kepincut cinta dengan noni Belanda. Itu ceritanya. Oke, kalau ngomongin soal cinta, Mami itu selalu gimana ya gitu ya, gitu. Ya udah, sekarang Mami mau tanya-tanya nih. Tadi kan udah boleh nih, silakan. Apa namanya penulis budayawan. Nah sekarang Mami mau tahu nih, karena Opa Oni di rumah juga pengen tahu sebetulnya perbedaannya Betawi dengan Betawi Bekasi itu apa ya? Bisa cerita nggak sama Opa Oni di rumah? Wah dengan senang hati nih, Mi. Ya, Aki akan coba cerita ya biar teman-teman yang ada di Jabodetabek bisa lebih paham gitu kan. Kalau Betawi sebenarnya awal mulanya orang tahu bahwa Betawi itu pasti identik dengan Jakarta gitu ya. Tapi lama-kelamaan kan yang namanya ada perubahan pergeseran, adanya perpindahan penduduk dari Jakarta ke daerah-daerah penyangganya, maka penduduk-penduduk asli Betawi yang tadi dari Jakarta makin lama makin minggir lah kira-kira gitu ya. Ada yang tinggal di Bekasi, ada yang tinggal di Depok, ada yang tinggal di Tangerang gitu kan. Bahkan ada sebagian juga di Kabupaten Bogor. Nah, mereka itu sebenarnya masyarakat Betawi baik secara komunitas, secara budaya. Karena kan ya kalau yang namanya seni dan budaya itu nggak ada batas dan sekat ya. Dimanapun kita tinggal ya kita membawa kultur budaya Betawi itu sendiri. Jadi kayak Aki nih misalnya yang tinggal hari ini adalah di Bekasi. Ya Aki juga adalah masyarakat Betawi itu sendiri. Berarti Mami gitu. juga Betawi dong ya? Ya Betawi gitu. Jadi teman-teman juga yang tinggal di Depok karena memang dia etnisnya dari Jakarta tadinya kemudian ada pergeseran perpindahan, ya mereka pun sama Betawi. Itu. Nah cuma memang nanti ada pergeseran sedikit yang mengalami perubahan gitu Mi. Misalnya ada tradisinya yang mulai ada agak bergeser antara Betawi yang ada di Jakarta dengan Betawi yang ada di Bekasi itu ada bedanya dikit tapi lebih banyak sebenarnya irisan kesamaannya gitu Mi. Ki, Opa Oni di rumah penasaran nih, bisa nggak sih ngasih contoh beberapa contoh tentang seni budaya Betawi?
Iya ya, kalau bicara Betawi kan sebenarnya kan sangat kaya dengan tradisi, seni dan budaya gitu ya. Nah salah satu misalnya gini, kalau kita misalnya mengenal adanya seni topeng gitu kan. Nah seni topeng itu kan sebagian besar masyarakat mengakui bahwa seni topeng cikal bakalnya itu adanya adalah di Bekasi. Oh. Nah kemudian diasimilasi katakanlah diadopsi oleh masyarakat yang ada di Jakarta menjadi seni topeng Betawi, kemudian ada lenong dan sebagainya. Cikal bakalnya sebetulnya ya seantero itu saja, karena beberapa tokoh misalnya apa tokoh topeng Bekasi, Ki Kacrit misalnya adanya di Bekasi. Kemudian beberapa generasi atau sahabat mereka misalnya Haji Mali Tongtong, Haji Bokir, Haji kenal Bolot, tuh. kan belajarnya sama-sama dengan dia. Kemudian dibawa ke domisili di mana beliau-beliau itu berada di Jakarta. Jadilah terbentuk misalnya topeng Betawi yang ada di Jakarta, gitu Mi. Kan mereka sahabatan gitu Mi. Oh gitu. Jadi sebetulnya asli Betawi sendiri itu topeng ya. Ada topeng Betawi. Ada bajunya juga kali Ada ya. bajunya, pakaian gitu Itu kan. ciri khas ya, ciri khas iya, itu ya. sebetulnya kan sama aja. Misalnya ada baju encim dipakai oleh perempuan untuk Betawi, kemudian baju koko Kayak atau gini baju nih. pangsi nih. Kayak begini nih, Oh, kayak ini yang baju Aki pangsi pakai. namanya. Ini kan di Betawi yang ada di Jakarta juga kayak begini, di Depok juga begini, di Bekasi juga begini. Tuh. Gitu kan. Kan nggak beda karena memang kita berasal dari satu rumpun yang sama, yaitu yang warga Betawi itu tadi Tuh, gitu. Opo Oni, lihat ya. Ini baju pangsi. Tadinya apa namanya? Mami mau pakai baju encim, cuma aduh, penjahitnya belum kelar piye toh. Sekarang baju encim udah banyak nih. Iya, iya, Ada banyak gerai-gerai yang menjual bagaimana pernak-pernik Betawi nih. Udah nggak perlu khawatir. Ya udah, gitu. nanti habis ini Mami dikasih tahu ya. Iya, dikasih tahu lah Terus stand-standnya. tadi gini Pi, Papi. Habis Mami terus ke Papi jadinya. Aki nih, Aki Oh, nih. iya, Aki, Aki. Jangan-jangan si Mami inget yang di rumah nih. Iya nih, jadi Mami inget yang di rumah Papi. Aki, mau tanya dong. Tadi kan pada waktu Aki opening ya Mami sempat nonton film Babe. Terus katanya sempat baca juga nih tentang jengkol gitu. Apa tuh namanya Fabio? Semur jengkol kali ini ya. Oh itu, iya itu, iya iya. selain itu apa lagi sih sebetulnya kuliner Betawi yang ada di lingkungan kita yang populer atau mungkin yang udah khasnya hilang sedikit-sedikit gitu? Kalau yang paling terkenal banget nih ya udah beken lah, nggak apa ini kuliner orang Betawi itu pertama adalah dari penganan dodol. Dodol? Oh, dodol Betawi itu terkenal banget nih, dodol Betawi. Dodol manis gitu. pasti ya? Iya pasti lah. Makasih ya Allah, makasih ya. Dodol Betawi itu manis sekali, luar biasa. Makasih, Ki, nah, makasih. hampir semua atau katakanlah orang-orang Betawi baik yang ada di Jakarta maupun yang ada di daerah Bodetabek sebagai penyangganya itu ada budaya yang namanya ngaduk dodol nih sama. Bikin dodol cara bikinnya sama. Terus alat dan bahan digunakan juga sama. Selain gitu. dodol apa lagi? Selain dodol ada misalnya rangginang gitu nih ya. Rangginang. Oh, iya rangginang tuh dari bahan dari beras, kemudian beras dimasak menjadi seperti ketan, baru dikepel-kepel gini nih ya. Ada yang dibuat juga gepeng-gepeng gini. Kemudian dijemur di atas tampah, digenteng nih tuh sampai kering. Nah kira-kira beberapa hari begitu kering barulah digoreng. Dia nggak kepanasan. Ya memang sengaja dibikin kering nih supaya dia panasan. Biar kering ya. Iya. Nah satu lagi nih ini. Apa? Orang Betawi tuh hebat banget luar biasa. Apa aja dimakan. Contohnya akar kelapa aja dimakan nih. Akar kelapa dimakan itu gimana caranya piye toh caranya kok mau akar kelapa dimakan piye Jadi ceritanya? banyak orang menanyakan, gimana sih akar kelapa bisa dimakan? Nah, salah satu penganan ringan kue kering orang Betawi itu adalah akar kelapa namanya Mi. Oh. Jadi dibuat dari adonan tepung dicampur telur, dicampur gula, dicampur penyedap gitu kan, digiling jadi halus. Kemudian ada alatnya Mi seperti petokan begitu dimasukin, kemudian di pojok begini nih. Di sininya tungku api sudah menyala, sini ada kuali atau kenceng diisi minyak. Diberocotin gini trek, tapi bikin diputer-puter gini. Wah, Nah, jadilah terbentuknya seperti akar kelapa Mi. Sayangnya kita gitu. nggak praktek sih ya. Nah, nanti kapan-kapan bisa datang Boleh ke ya? pusat-pusat industri bagaimana pembuatan kue kering khas orang Betawi. Mami boleh datang Boleh, sangat boleh Mi, sangat sama boleh. Papi sama Papi lagi kok aduh. Boleh nanti Aki yang nganter lah. Panggilannya Papi boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa Mi. Mudah-mudahan aja yang lain nggak akan yang marah gitu ya. Iya, soalnya Mami kan pasangannya Papi ya, Iya, nggak Aki iya, gitu ya. iya. Kalau Aki ketuaan. Ya udah, terus selain tadi kan udah disebutin tuh mengenai akar kelapa. Nah kalau misalnya yang paling khas sendiri yang sebetulnya sudah berangsur-angsur hilang tuh ada nggak? Ya makanan yang sudah berangsur-angsur Makanan hilang gitu Ya. ya.
banyak sih makanan hilang Mi, kita taruh di toples di atas meja, tiba-tiba diambil orang tuh makanannya. Lucu. Gitu Mi. Jadi sebenarnya banyak banget makanan orang-orang Betawi, terutama di zaman Nya sama Babe. Nah, Ayah ketika ya. masih ada itu kan, kalau menjelang Lebaran dia pasti bikin. Contoh misalnya kue duit gitu Mi ya, kue duit bentuk kecil-kecil kayak uang logam cepean gitu, ya atau kue satu gitu. Kue geplak juga nih udah jarang banget masyarakat yang itu bikin Mi. geplak. Padahal itu makanan khas memang dari orang-orang Betawi secara tradisional gitu Mi. Banyak yang sudah mulai hilang. Jadi kalau anak-anak sekarang disuguhin dia akan aneh ngeliat makanan apa gini, kalau dimakan langsung ngebul gitu. Ya, nah itu apa namanya termasuk bir peletok ya? Nah, termasuk salah satu minuman khas orang Betawi itu bir, tapi birnya itu Nggak mabok, legal, nggak nggak harus mabok. buat undang-undang minuman keras, karena dia bukan minuman keras, dia termasuk minuman kesehatan. Itu bir peletok nih, gitu. Ki, gini Ki. Tadi kan kita udah ngobrolin nih ya mengenai apa makanan, Yap. ya. Kemudian baju encim tadi Aki Iya, bilang ya. encim, baju koko baju gitu koko kan, gitu ya. oke. Terus sekarang yang Ci pakai apa? Aki pakai Nah, pangsi. ini baju pangsi nih. Ya. Nah, Mami dan Opa Oni di rumah mau tahu ada nggak sih kira-kira lembaga yang menaungi untuk mereka tuh tetap melestarikan budaya itu, gitu loh. Ada nggak kira-kira? Oh pasti lah, itu pasti ada dong. Kalau misalnya tidak ada lembaga, Mi, jangankan kulinernya, terus seni budaya, pakaiannya akan hilang, etnisnya juga bakal hilang Waduh, gitu Mi, kalau serem nggak ada yang banget dong, lindungin. ngeri dong ya, Iya, Pi. makanya pemerintah mengeluarkan sebuah undang-undang nomor 5 tahun 2017, namanya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Daerah. Nah, di mana dari amanat undang-undang itu tuh Mi, semua kota dan kabupaten yang ada di seluruh Indonesia wajib membuat atau membentuk sebuah tim PPKD atau yang dikenal dengan Pokok Pikir Pemajuan Kebudayaan Daerah. Nah, itu mulai tahun 2018 yang lalu tuh, semua kota udah bikin gitu Mi. PPKD sendiri boleh nggak sih salah satunya poinnya yang terpenting apa yang buat menyangkut tentang budaya dan apa namanya seisinya itu? Jadi gini, PPKD kan terdiri dari para tokoh, para pakar yang memang punya konsentrasi terhadap pemajuan kebudayaan suatu daerah. Tentu saja orang-orang yang dipilih yang punya passion ke arah sana gitu Mi ya. Nah, tujuan utamanya adalah dibentuk daripada PPKD itu sendiri sebagai sebuah lembaga secara legal yang melestarikan, melindungi dan mengembangkan semua potensi budaya yang ada di daerah masing-masing. Itu yang dibangun oleh atas dasar undang-undang dari pemerintah Mi ya. Nah, selain itu ada juga lembaga-lembaga yang sifatnya dibangun oleh swadaya masyarakat Mi. Misalnya nih, kalau di Jakarta kita kenal ada yang namanya Lembaga Kebudayaan Betawi di Jakarta. Nah, di Bekasi di mana Aki tinggal juga ada lembaga itu Mi. Ada Dewan Kesenian Kebudayaan Bekasi. Nah, bahkan hari ini pun nih Aki berkecimpung dengan teman-teman seniman, pegiat budayawan, para praktisi itu dalam sebuah lembaga yang namanya Lembaga Kebudayaan Melayu Betawi yang disingkat LKMB yang naungannya langsung ke Provinsi Jawa Barat gitu Mi. Nah, LKMB itu kan isinya seniman, ya, betul. seniman apa budayawan. Budayawan, Ya. oke. Dia apa namanya untuk apa gitu? Andil dari dia di apa namanya di cagar budaya Betawi ini apa? Andilnya kira-kira untuk melestarikan apa atau Iya. ini apa gitu? Iya, kalau LKMB ini kan kita memang berorientasinya ke Provinsi Jawa Barat nih ya. Karena kan Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, kemudian Depok dan Kabupaten Bogor ini kan nginduknya ke Provinsi Jawa Barat. Oh, iya, nah, betul. LKMB ini juga nginduknya ke Jawa Barat karena LKMB ini adalah sebagai perwujudan atau jewantahan dari Perda tentang bahasa ibu yang ada di Jawa Barat Mi. Nah, dikasih tahu nih ke semua teman-teman ada tahu bahwa di Jawa Barat itu ada 3 bahasa Mi yang diakui dan sudah dibuatkan perdanya. Oh, di banyak Jawa Barat itu bahasa ada 3 Mi. Yang pertama adalah bahasa orang Parahyangan, itu bahasa Sunda. Kan sebagian besar Jawa Barat itu penduduknya berbahasa Sunda atau bahasa Parahyangan. Yang kedua yaitu bahasa Cirebon Remayu. Jadi orang Cirebon Remayu punya satu ikatan bahasa dan bahasa Cirebon Remayu. Nah, kita yang adanya di Bekasi, Kota Kabupaten, Depok, Tangerang dan sebagian Kabupaten Bogor itu kan bahasanya Melayu nih. Makanya kita namanya bahasa Melayu Betawi. Nah, ini sudah diakui oleh pemerintah Jawa Barat gitu Mi. Kalau tadi Aki bilang ya mengenai perbedaan 3 unsur dialek ya. Dialek. Nah, cengkoknya sendiri gimana tuh?
Cengkoknya dari mereka. Perkembangan dialek dari 3 bahasa Ya, tadi dari maksudnya. Cengkoknya maksudnya kan ada kalau misalnya iye, lu, gue atau Ini di mana, perbedaan dari dialek, ideolek bahasa Betawi gitu ya. Cengkok. Sebenarnya bahasa Betawi itu mirip-mirip sih ya. Mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Memang kalau bahasa Betawi yang orang tinggal di kota, rata-rata ujungannya pakai mau kemana, dari mana gitu. Ya, Rata-rata betul. orang Betawi kota lah Ya, kata itu. gitu. Nah setelah itu ada juga Betawi yang Betawi pesisir nih. Nah, Betawi itu pesisir dia. itu banyak bahasanya dipengaruhi oleh bahasa-bahasa dari komunitas masyarakat Jawa gitu Mi. Ya ujarannya juga sama, menjadi kemana dan sebagainya gitu kan. Dari mana. Nah yang lebih unik lagi orang yang tinggal di Bekasi, kota dan kabupaten Mi. Bahasanya dikenal dengan bahasa Betawi Ora gini kan. Nah, Karena itu. kalau dia ngomong, akhiran tiap katanya itu tambah huruf H. Jadi contohnya salah Ketika satu. orang Betawi kota ngomong Saya. kemudian orang sono ngomong saya, lah orang kita saya gitu Mi. Oh gitu. Oh paye lo, oh payah. Nah gitu-gitu udah. Jadi ada orang Bekasi itu ngomongnya ujungnya pasti haknya jelas atau danta banget gitu. Oh payah lo barusan gitu. Danta tuh apa? Danta itu kalau kata orang Bekasi itu artinya jelas banget, terang benderang itu danta gitu. Memang ada beberapa kata yang sama antara Betawi kota, Betawi pesisir maupun Betawi pinggir ya. Itu ada beberapa yang sama, tapi ada beberapa juga yang berbeda. Cara ngucapinnya, kemudian katanya sedikit berbeda, tapi maknanya adalah sama. Nah gitu. ini Ki, tadi kan Aki udah bicara mengenai 3 dialek tadi ya. 3 dialek tadi. Bukan itu. 3 sebenarnya ada banyak ada dialek. Banyak ya, ada banyak ya. Perbedaan intonasi Betawi dan pesisir, sebagainya. karena mulainya Oke. dari situ kali Iya. ya. Nah kan ini sekarang apa namanya Aki mau ngomongin Betawi. Nah kalau misalnya kemarin tuh kan Mami ketemu sama salah satu tokoh Keranggan. Ya. Siapa tuh Mi? Itu apa Alot Suta ya. Oh iya Allah Allah Suta Suta. ya. Ya, Aki juga kenal lah dengan itu. beliau ya. Nah, Betul. karena sekarang masih Mami masih ngobrolin soal budaya Betawi kan banyak banget nih ya. Nah, itu apa namanya batasannya mana sih antara Keranggan dengan Jati Sampurna atau mana itu ya Betawinya itu loh? Atau memang ada per wilayah atau apa? Dibagi berapa itu gitu? Iya, kalau apa ya? Katakanlah lokus atau wilayah budaya itu sebenarnya nggak ada sekat-sekat. Oh, nggak ada. Kalau wilayah budaya nggak ada sekat-sekat. Tapi kalau wilayah secara administrasi, misalnya kan Jakarta ya Jakarta, secara administrasi ada pemimpinnya. Bekasi ya secara administrasi ada pemimpin Bekasi. Tapi kalau budaya mah kita nggak bisa dibendung. Contoh gini, seniman dari Bekasi, misalnya pemain topeng, seniman wayang, itu sering banget main juga ke Jakarta. Seniman Jakarta juga sering main ke Bekasi. Jadi kalau yang namanya batasan budaya itu nggak ada sekatnya kita. Setuju. Kemanapun sama. Mami Nah, setuju. tadi ketika ngomong bicara tentang masyarakat Keranggan ini adalah sebuah masyarakat yang memang kalau dalam pemikiran Hakim mudah-mudahan nggak salah. Kalau salah pun mohon maaf nih, bisa dikoreksi nanti sama para tokoh atau kokolot dari Keranggan. Ada Pak Oni nanti maafin ya kalau Papi salah maafin ya. nih kalau Aki salah nih. Papi lagi. Ini setahu pemahaman Aki bahwa masyarakat Keranggan gitu kan, ini adalah sebuah masyarakat satu etnis yang cukup unik. Kalau Aki boleh bilang, Ya. masyarakat Sunda yang hidup di lingkungan Betawi lah kira-kira begitu. Masyarakat Sunda yang ada di lingkungan Betawi. Karena masyarakat Keranggan ini kan kiri kanannya tuh orang-orang Betawi semua. Bahkan masyarakat Keranggan pun adalah sebenarnya cikal bakal orang Betawi, tetapi memang kalau kita secara historisnya mereka adalah orang-orang dari tanah Pasundan. Sehingga bahasa yang mereka gunakan pun adalah bahasa Sunda, gunakan juga bahasa Betawi, gunakan juga bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan sehari-hari di masyarakat Keranggan gitu. Tapi secara kultur kita lihat masyarakat Keranggan adalah kulturnya Sunda gitu. Oh Sunda, berarti Abdi tuh tiasa ngobrol sama Aki gitu? Ya. Aki bisa tuh bahasa Sunda? Ngerti-ngerti dikit mah kali gitu ya. Little I can. Mami mah ngerti bahasa Sunda tiasa, Mami mah ngomong Sunda tiasa, ngomong Betawi tiasa. Pokoknya mah Mami mah apa aja dah, ayo dah kalau Aki mah taunya kalau diajak tuang sama dahar aja lah. Itu paling Aki mau banget dah gitu. Itu mah laki-laki pisan. Pokoknya mah kalau udah kayak begitu mah laki-laki bah tuh. Gitu. Ya udah Ki, ini kan sekarang gini, Mami mau penasaran nih ya. Ondel-ondel Ki. Kita mau ngomongin ondel-ondel. Iya. Ondel-ondel itu kan identik dengan salah satu khas budaya seniman Betawi ya, Iya, seni Betawi. Seni budaya Betawi. Seni Betawi melalui ondel-ondel yang diadopsi ya dari budaya Betawi. Tapi kenapa sih? Boleh nggak sih Aki kasih sedikit aja deh pencerahan kepada Oni Opa di rumah? Kenapa kok dia ada di jalanan sekarang?
Kira-kira bagaimana PPKD ya? PPKD menyiasati supaya Iya. itu tetap menjadi sebuah budaya yang memang punya ciri khas dari Betawi itu. Iya. Nih kalau kita bicarain ondel-ondel, sejarahnya panjang banget nih. Banget ya. Mungkin udah lebih tua sejarah ondel-ondel dibanding kepada kita gitu kan. Ondel-ondel kan sudah diketahui oleh salah seorang pedagang dari Inggris yang namanya W. Scott itu ya. Di sekitar abad ke 13 kalau nggak salah itu, mudah-mudahan nggak salah, kalau salah dikoreksi gitu ya. Dia udah tahu bahwa di zaman itu di Betawi sudah ada namanya makhluk tinggi besar, ada dua itu sepasang yang dikenal dengan nama barongan pada zaman itu. Nah kemudian baru tahun ketika di zamannya Gubernur Ali Sadikin, nah barong yang tadinya itu kemudian mengalami proses modifikasi menjadi ondel-ondel yang kita lihat hari ini, lebih berwarna. Kalau dulu mah ondel-ondelnya serem nih. Jadi kalau dia tampil itu acaranya benar-benar sangat ritual, sangat sakral, mungkin penuh magic lah kira-kira begitu, membuat orang menjadi takut ketika melihat dalam tanda kutip. Tapi hari ini ondel-ondel anak-anak kecilnya pada ngudag-ngudag kan, pada pengen nonton. Kan kayak gitu. Nah persoalannya ngapa misalnya ondel-ondel jadi ngayap nih. Kalau bahasa orang Bekasi itu, ondel-ondel pada ngayap nih, udah gak kenal waktu lagi. Nah persoalannya gini Mi, ondel-ondel itu kan sebenarnya adalah ikon dari Jakarta. Jakarta ini punya 8 ikon gitu. Salah satunya ondel-ondel. Nah, ondel-ondel juga ada satu komunitas yang memang menjaga bagaimana ondel-ondel itu menjadi tetap lestari, tetap sakral, nilai budayanya nggak jatuh seperti hari ini. Nah, mengapa sekarang tadi Mami nanyain, kok ondel-ondel pada ngelayap ya, pada ngamen kemana-mana? Karena sampai hari ini meskipun sudah ada perda nih ya dari DKI Jakarta, sementara daerah-daerah penyangganya belum punya aturan yang ketat. Sehingga apa? Di Jakarta gue dilarang kata panjang ondel-ondel. Nah di Bekasi gue bebas, orang nggak ada aturannya. Di Depok gue juga bebas, sama nggak ada aturan. Nah akhirnya dengan urun rembuk itu, nih ada satu wacana ke depannya nih Mia. Kita buat sebuah aturan yang sama. Kalau Jakarta ada perda bagaimana ondel-ondel itu dilestarikan, yang dilarang main ondel seperti apa, di Bekasi pun harus buat, menurut Aki gitu. Di Depok harus buat, sehingga apa? Kalau ondel-ondel ngamen dari Jakarta keluar ke Depok ditangkap dia kan gitu kan. Jadi dia nggak bisa sembarangan, karena apa? Ondel-ondel itu kan sebuah ikon yang punya nilai seni budaya historis yang sangat tinggi. Kalau sekarang kan seolah-olah nilai menjadi jatuh. Ya, betul. Nah Aki pernah ngobrol katakanlah ya wawancara santai lah dengan pelaku-pelaku pengamen ondel-ondel yang ada di jalan gitu kan. Begitu Aki tanya, mereka pun secara filosofi nggak ngerti apa itu ondel-ondel. Kemudian cara mainnya ondel-ondel nggak ngerti, dia taunya masuk ke dalam ruang ondel-ondel itu, dia jalan muter-muter kayak begitu aja. Padahal dia nggak tahu filosofi seperti apa. Karena yang mereka cari adalah bukan bagaimana budaya yang diperkenalkan secara elegan, tapi apa? Ya gue mah ngamen aja pakai ondel-ondel, ada orang ngasih duit ya untung gue bisa buat makan, kira-kira begitu. Nah ini kan satu kesalahan yang paling fatal menurut Aki nih ya. Mudah-mudahan pemerintah nggak marah, tapi pemerintah harusnya nanti memberikan ruang yang benar bagaimana ondel-ondel itu harus perform. Buat sebuah aturan, buat sebuah tempat, buat sebuah pelatihan bagi seniman ondel-ondel untuk main. Nah, kita ada ruang yang jelas sehingga publik bisa nonton. Jadi ondel-ondel nggak lagi ngamen gitu. Berarti itu harapan dari tokoh budaya ya harapan Aki lah kira-kira dari semua Aki. pemain ondel-ondel lah kira-kira gitu. Nah, mudah-mudahan nanti pemerintah ke depannya mampu memberikan wadah, sarana prasarana untuk bisa ondel-ondel itu main stay di satu tempat ya. Iya. Mudah-mudahan juga lokasi Betawi yang khasnya Monas itu ya bisa dijadikan sarana prasarana tempat buat main. Karena gini, kan akulturasi dari budaya-budaya luar kita kan sudah banyak tuh ya. Betul. Nah itu yang membuat akhirnya jadi luntur tuh. Mudah-mudahan nanti harapan dari Aki sendiri yang melalui media Mami ini tersalurkan sehingga ondel-ondel dan makanan khasnya Betawi semuanya bisa diwadahi gitu ya. Dan akhirnya anak cucu kita nanti nggak kehilangan nih. Iya, betul. Nggak kehilangan tempat kita berpijak. Karena kan ada istilah bumi di mana kita berpijak, disitulah bumi dijunjung. Tadi kan ondel-ondel sebenarnya ikonik dengan masyarakat Betawi Jakarta, Mi ya. Ternyata di Bekasi itu Mi tidak mengenal, bukan tidak mengenal, artinya tidak pernah merasa memiliki bahwa ondel-ondel itu khasnya orang-orang Bekasi. Jadi kalau ondel-ondel kita juga tahu ondel-ondel ya makhluk tinggi besar itu warnanya ada yang merah untuk laki-laki, yang putih pasti melambangkan perempuannya. Ada sepasang gitu. Nah kalau di orang Bekasi itu ya kira-kira mulai tahun 80-an ke bawah itulah dia mulai tidak pernah dimainkan lagi, namanya ngarak barong. Jadi kalau ngarak barong orang yang dipakai topeng atau kedok kemudian dirias dengan pakaian yang luar biasa, ada yang menyeramkan dan sebagainya, ada
ijuknya, ada kembang kelapa, ada pohon beringin sini, daun-daun dipasang gitu kan. Dia ngamen keliling kampung dalam satu ritual. Itu namanya ngarak barong. Nah, sekitar tahun 85 ke bawah lah dia lenyap karena tokoh penggagasnya itu yang namanya Mang Sani Boing dengan Ndek Majidnya itu meninggal. Generasi penerusnya kagak ada yang ngerti, karena situ kan ada perapalan-perapalan mantra bagaimana ketika orang yang dijadikan barong itu memainkan perannya dia sebagai barong. Nah, itu udah mulai hilang di Bekasi. Tapi mungkin kultur awalnya adalah nyontek-nyontek dikit lah dengan ondel-ondel yang pernah ada kira-kira gitu. Berarti gini, barong tadi itu kalau di dalam sebuah ilmu mistis gitu ya, itu berarti ada ajian atau ada isian, sehingga orang mungkin punya daya tarik sendiri kali ya, di dalam barong tadi gitu ya. Iya, karena gini nih, hampir semua, mohon maaf nih kalau salah lagi nih, kalau salah kan dimaafin ya, mau lebaran kan gitu ya. Gini nih, kalau yang pernah Aki lihat, seniman seni apapun sebelum dia melakukan sebuah pertunjukan atau perform di atas panggung, pasti ada yang namanya ritual. Ritual itu kan jangan kita ngerti ketika ritual itu mistik, tidak. Berdoa pun adalah sebuah ritual kan. Jadi misalnya pemain topeng begitu dia mau main pasti diawali semua, yuk kita sama-sama ngumpul, kemudian berdoa. Barong pun sama, ketika mereka akan memainkan sebagai barong, ya mereka masuk dalam satu ruang, kemudian membaca doa bersama-sama, itu kan ritualnya. Bahkan penyanyi-penyanyi pun kayak begitu sekarang tetap melakukan ritual yang namanya doa. Gitu. Tadi Mami juga pakai ritual. Nah, Mami juga pakai ritual kami ya. Ritual makan siang. Aki, Mami sebetulnya tertarik banget nih ya. Opa Oni di rumah juga tertarik banget untuk mengupas tuntas tentang ondel-ondel dan ciri khasnya kulinernya Betawi ya. Karena itu banyak. Seperti contohnya misalnya karena Mami pernah lihat baju encim ya, itu kan di depannya suka ada kayak susuk ya, susuk yang kayak warna-warni tapi dia bentuk kayak gitu. Itu pasti punya makna ya. Tapi mungkin bisa nggak kira-kira nanti kalau itu kita bicarain di lain waktu kali ya? Wah boleh Mi, sangat boleh. Terus itu yang ondel-ondel kan ada kayak tusuk-tusuk itu ya? Iya betul. Itu pasti Mami yakin itu. Ada maknanya ada makna gitu ya. Dan betul. ada tersirat dan tersurat ya di balik semua ornamen yang ada di dalam budaya Betawi. Terus cara bikin dodol juga nggak sembarang orang ya, harus punya tenaga ekstra ya buat ngaduk. Nggak sembarang orang Mi, bahkan katanya nih kata nenek-nenek yang biasa ngadonin buat bikin dodol Mi. Itu kalau mohon maaf nih ya, kalau yang perempuan sedang heads itu nggak boleh ngadukan dodol nih. Dodolnya bisa batal katanya, bisa gagal itu. Serius nih. Mami nggak suka kalau gitu. Ya udah deh kalau gitu yang ngaduk yang udah nggak haid itu. Iya, harus benar-benar orang yang dalam kondisi bersih maksudnya. Orang dalam kondisi bersih. Itu sampai ada pernyataan tidak tertulis seperti itu Mi gitu. Pernyataan yang tidak tertulis tapi turun temurun dan itu dijalankan oleh masyarakat Betawi. Nah, itu tadi mungkin bagian dari ritual. Nah, bagian dari ritual adalah yang tidak boleh dilanggar tetapi tidak tertulis. Tidak tertulis. Oke, baik. Mungkin kapan-kapan Mami undang lagi ke rumah boleh ya? Oh boleh banget kita. Tapi Papi nanti pulang nggak Mami antar kan? Oh enggak. Kalau kayak ada itu tuh kita bawa delman biasa. Ya nanti kapan-kapan kita ngobrol di delman kali ya? Iya boleh. Sama kudanya sekalian. Iya loh, kan ada kusir ntar gitu. Itu ada lagunya tuh ya. Opa Oni, seru kan ya? Perbincangan Mami sama Aki Maja mengenai budaya Betawi. Karena budaya Betawi ternyata itu tidak yang kita tahu gitu aja. Jadi ada makanannya yang kita nggak tahu, yang ternyata udah mulai hampir hilang. Seperti geplak, seperti kembang goyang. Itu kalau nggak lebaran, kalau nggak hajatan itu nggak ada, gitu ya. Kemudian baju encim, kalau misalnya nggak dipakai dalam hal-hal kontes-kontes itu nggak keluar, betul nggak ya? Betul, di hari besar, hari tertentu ya. Makanya untuk itu Mami mungkin Opa Oni penasaran nggak sih sama pengen ngelanjutin lagi gitu loh cerita-cerita Mami. Oke, baik kalau penasaran, sekarang Mami udahin dulu. Kita ketemu lagi di episode berikutnya, tetap di Hamke Mami.